Halo, kembali lagi bersama Arga dari Creative Trader di sini. Dalam video kali ini, saya akan membahas satu saham yang jadi saham yang paling banyak di request di Telegram kami seminggu terakhir ini, di mana saham yang akan saya bahas adalah saham Unilever. Kita tahu saham ini banyak menarik perhatian dalam beberapa bulan terakhir, khususnya karena dalam 6 bulan terakhir saham ini itu turun terus, harganya bisa dibilang turun terus dan kita juga tahu saham ini berhasil memakan banyak korban, di mana saham Unilever adalah salah satu saham yang cukup banyak direkomendasikan oleh para influencer saham, sama seperti saham-saham jatuh lainnya. Cuma untuk kali ini Unilever direkomendasi bukan oleh para pom-pomers dan lain-lain, tapi oleh para fundamentalis. Karena kita tahu ya memang secara fundamental siapalah yang meragukan perusahaan Unilever. Jadi banyak doktrinasi yang mengatakan in fundamental we trust, stick on fundamental dan lain-lain, tapi ujungnya itu malah jadi jadi meme yang mengatakan in fundamental we stuck. Para edukator saham yang dulu menyarankan beli Unilever pun sekarang udah cenderung banyak diam dan bingung. Kenapa nih sahamnya turun terus? Ya tentunya jawaban pertama yang selalu saya katakan bahwa memang pergerakan harga saham nggak ada hubungannya lagi sama fundamental. Jadi hanya karena Unilever fundamentalnya bagus dan tidak memang benar kinerja perusahaannya tidak banyak terdampak di masa pandemi itu, yes itu benar. Yang dikatakan para fundamental itu benar, perusahaan ini tidak akan banyak terdampak di masa fundamental itu benar. Tapi yang salah adalah menganggap hanya karena perusahaannya nggak terdampak harga sahamnya harus naik. Karena naik turunnya harga saham itu adalah keputusan bandar, bukan keputusan mereka yang mengira-ngira naik atau turun kinerja perusahaan, atau bukan keputusan kinerja perusahaan itu sendiri. Jadi cuma di sini dalam podcast ini saya mau coba menjawab atau membantu terutama rekan-rekan yang nyangkut dan juga bisa dikatakan teman-teman yang juga bertanya ke saya, apakah fundamental itu benar-benar akan mati selamanya? Atau simpelnya kalau lebih spesifik, apakah Unilever ini masih layak jadi investasi jangka panjang? Karena kita tahu harga sahamnya turun dalam. Kalau kita lihat misalnya setahun terakhir harga Unilever turun 24%. Ketika blue chip naik, Unilever turun. Tahun ini turun 24%, 3 tahun terakhir turun 50%. Jadi kalau Anda invest 3 tahun yang lalu, Unilever, hari ini investasi Anda kurang setengahnya. Beli saham yang fundamental bagus, yang katanya pegang aja saham fundamental bagus nanti juga naik, ternyata realita itu tidak terbukti. Bahkan 5 tahun terakhir Unilever turun sampai 25%. Cuma apakah ini arti the end of bukan value investing, value investing habis lah, sudah lama, maksudnya the end of fundamental. Apakah memang kedepannya trading saham itu hanya bisa ngikutin bandar? Kita harus stick di depan komputer terus, harus pelajari pergerakan bandarnya, menganalisa, buat trading strategi, stop loss dan lain-lain. Atau masih ada peluang untuk investasi jangka panjang? Sebentar. Untuk investasi jangka panjang, di mana saya nggak punya waktu nih buat ngeliatin market. Saya punya bisnis, saya punya kerjaan, saya punya keluarga. Saya nggak punya waktu nih untuk setiap hari melihat pergerakan bandarnya. Saya nggak punya waktu untuk setiap jam melihat pergerakan asingnya dan lain-lain. Apakah masih bisa nih? Apakah beli saham Unilever secara spesifik itu masih layak untuk jangka panjang? Jangan 1-2 strategi simple yang bisa dilakukan mayoritas orang, dan apakah itu masih worth it, dan apakah kalau 5 tahun terakhir yang pegang Unilever 5 tahun lalu masih rugi sekarang, apakah kalau kita beli hari ini 5 tahun ke depan kira-kira masih untung atau rugi? Itu yang akan saya bahas, dan juga saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang masuk yang menanyakan apa bisa analisa bandarmologi atau foreign flow digunakan buat investasi jangka panjang. Buat investasi jangka panjang di mana fundamental udah nggak bisa nih buat investasi jangka panjang. Terbukti 5 tahun terakhir saham-saham fundamental bagus pada turun, bahkan saham busuk naik. Technical ya jelas lah, technical kan cuma harapan masing-masing. Cuma kalau bandarmologi fundamental apa bisa untuk investasi jangka panjang atau at least membantu kita supaya nggak kejebak seperti Unilever ini ke depannya, mungkin bisa dikombinasi dengan fundamental, dengan bandarmologi atau foreign flow. Kurang lebih itu yang akan jadi pembahasan saya.
Ya, dan langsung aja pembahasan ini, kenapa Unilever dipilih? Karena dari pooling yang kami lakukannya seminggu yang lalu, uh, kami bertanya pilihan saham yang Anda ingin lihat pembahasannya dari sisi Bandar Mugi dan Forinfo juga kelayakannya untuk investasi jangka panjang. Saya ngeplot beberapa saham dengan fundamental bagus yang harga sahamnya lumayan mengecewakan seperti ASII, Indofood atau ICBP, GRM, HMSP, Telkom, dan Unilever. Dan yang paling banyak dipilih dengan ini sangat singkat adalah Unilever. Mungkin Telkom saya bahas di podcast pertengahan minggu sebelum libur lebaran. Saya rencananya buat podcast, cuman hari ini saya bahas Unilever dulu biar lebih mendalam. Jadi kurang lebih itu. Kita tahu kinerja Unilever seperti saya katakan tadi sangat-sangat menyedihkan. Untuk perusahaan dengan fundamental begitu bagus, penjualan stabil, bahkan di tahun 2020 lalu di masa pandemik, ketika saham perbankan aja hancur-hancuran, labanya kurang setengahnya dan lain-lain, saham Unilever labanya cuma kurun 1-2% kalau nggak salah. Ya nggak sampai 10% pastinya gitu. Tapi ketika saham perbankan naik, saham Unilever justru turun. Seperti itu. Jadi penyebabnya apa ya? Penyebabnya sebenarnya sangat sederhana karena Unilever adalah saham yang dibandari asing dan karena asing memang terus keluar ini sejak Oktober September 2020. Jadi sebelum pandemik asing udah terus keluar di Unilever dan terus sampai awal tahun 2021 ini. Kalau Anda lihat grafiknya di sini, asing memang terus keluar, jadi sangat bisa dimengerti kenapa harga Unilever turun. Bandarnya asing dan asing terus jualan. Karena Anda nggak bisa menghubungkan pergerakan harga saham fundamental. Karena kalau fundamentalnya bagus bisa jadi alasan investor lokal beli Unilever. Bisa kan? Tapi fundamental bagus juga bisa jadi alasan asing jualan Unilever. Mumpung bagus, mumpung lokal mau beli, saya jual. Bisa juga kan. Fundamentalnya bagus, kita nggak usah debat di situ, fundamentalnya bagus. Harga sudah murah, bisa jadi alasan lokal beli. Tapi kenyataannya ketika lokal beli kan asing jual. Apa alasan asing jual ya? Boleh karena harganya murah, boleh karena valuasinya masih tinggi dan lain-lain, kita bebas ngecap. Alasannya apa? Tapi realitanya harga turun dan naik itu ditentukan dari siapa yang jual, siapa yang beli. Makanya saya bahas di sini yang fokus kami selalu siapa yang jual, siapa yang beli. Saya nggak usah debat. Saya malas debat kusir, fundamentalnya Unilever bagus, ada yang bilang valuasinya kemahalan dan lain-lain. Terserah. Karena valuasi mahal bisa tambah mahal. Perusahaan kosong bisa tambah naik. Perusahaannya belum ada bisa tambah naik. Sementara perusahaan yang bagus bisa terus turun kalau bandarnya terus jualan. Kan itu realitanya. Itu yang nggak bisa kita tolak kan. Kalau semua bilang fundamentalnya bagus, semua pengen beli, nggak ada yang jual, harganya nggak gerak juga. Kayak gitu. Jadi pertama penyebab Unilever turun harga adalah harga sahamnya terus jatuh. Kayak gitu. Dan masalah lain dari Unilever ini juga ini tren di stock market 2.0, di mana kita tahu ini lagi eranya busuk investing, era fundamental busuk atau fundamental nothing kayak kripto. Ini pure permainan bandar aja, itu eranya itu. Dan di masa itu perusahaan Unilever yang bagus, yang stabil, yang susah digoreng-goreng kayak gitu kan, agak susah para komentator saham profesional pun bilang saya percaya nih laba Unilever tahun 2022 itu naik 100%, susah. Yang ahli ngecap sekalipun, penjual kecap nomor 1 pun akan susah ngomong seperti itu. Karena Unilever kan jualannya sampo, sabun, minyak goreng, dan lain-lain kan susah. Gimana meyakinkan orang Unilever itu nanti tahun 2021 ini orang akan pakai sampo 2 kali lebih banyak dari tahun lalu. Orang bisa mikir. Masalahnya Unilever di masa stok bisnisnya terlalu jelas. Sementara sekarang eranya bisnis yang nggak ada. Kalau kita jual mimpi kayak kripto kan nggak bisa mahal, mimpi kan nggak bisa mahal, nggak bisa murah, semua nothing. Apa yang mau dihitung dari mimpi? Jadi bandarnya lebih enak ngegorengnya.
Mimpi bank rencana digital. Itu masih mimpi. Mimpi lebih mudah digoreng. Kayak gitu, daripada minyak goreng, ironisnya gitu. Mimpi lebih gampang digoreng karena perusahaan busuk yang katanya mau diakuisisi. Itu katanya, busuknya pasti, busuknya realita. Cuma katanya diakuisisi, sambil sahamnya digoreng, jadi orang lebih tertarik. Jadi memang di era busuk investing ini memang stock market 2.0 memang perusahaan seperti Unilever ini memang agak kehilangan kehilangan daya tariknya. Ini terlalu stabil. Apalagi di masa orang kesusahan di mana bisnis sepi, bingung muterin duit di mana, jadi lebih menarik saham-saham yang menjanjikan cepat kaya. Atau koin-koin, uang-uang palsu yang menjanjikan cepat kaya daripada perusahaan yang jelas. Itu realitanya yang mungkin bisa berubah ketika krisis ini berakhir. Itu juga yang jadi pertanyaan, kalau ini berubah berarti Unilever menarik lagi dong ke depannya. Karena realitanya 2 tahun lalu Unilever masih 10.000, sekarang 5.000. Masih hampir 10.000 di sini, sekarang tinggal 5.000. Perusahaannya jelas, bisnisnya tumbuh, akan tetap ada, harganya terdiskon setengahnya. Apakah ini menarik buat investasi jangka panjang? Apalagi kalau Anda lihat ada juga yang sudah mulai sadar, pelan-pelan asing mulai masuk nih di harga murah ini. Kayak gitu. Tapi harga sahamnya turun, itu jadi pembahasan lanjut. Hal menarik lainnya adalah yang juga menarik, Unilever itu kembali dibuat mengecewakan karena kalau ini salah satu riset kami analisa 10 tahun terakhir di bulan puasa, pergerakan saham-saham konsumer, dan lain-lain 10 tahun terakhir di bulan puasa. Unilever adalah saham terbaik. Di mana dalam 10 tahun terakhir dia naik 7 kali di sepanjang bulan puasa. Dan dengan kinerja 4,67% per tahun. Tahun bulan puasa tahun ini itu harganya jatuh. Ini tabelnya Unilever di sini. Ini kinerjanya sangat bagus dibandingkan ICBP, Indofood, Mayor, dan lain-lain. Unilever salah satu yang punya kinerja bagus. Tapi itu pun gak berlaku. Jadi itu yang jadi pertanyaan sekarang. Kalau prinsip-prinsip itu udah gak berlaku, perusahaan fundamental bagus katanya pasti naik, 5 tahun turun. Ya memang yang ngajarin fundamental bilang ya sabar lagi dia akan ngomong sabar terus sampai suatu hari naik. Udah nyangkut gitu kan, mau gak mau tinggal sabar. Cuman kalau saya sekarang dalam posisi clear, apakah Unilever layak investasi? Anggap buat 5 tahun ke depan. Apakah kalau saya punya uang dingin 5 tahun ini, saya beli Unilever, 5 tahun ke depan, returnnya apakah lebih bagus dari deposito? Kayak gitu. Atau SBN, atau sukuk, atau lain-lain, obligasi, ataukah lebih jelek? Ataukah ya nasibnya kayak investor Unilever 5 tahun lalu yang turun 25%, udah nunggu 5 tahun nyangkut lagi 25%. Kayak gitu. Apalagi lebaran udah nggak naik dan lain-lain. Oke, dari situ hal pertama yang coba saya pelajari adalah saya minta salah satu tim analis, saya minta tolong cek dong. Karena saya tahu tren busuk investing, stock market 2.0 memang mendunia. Di luar negeri, di mana-mana, bisnis itu memang mendunia. Cuman saya coba pengen tahu perusahaan-perusahaan sejenis yang mengandalkan konsumer, yang bisnisnya konvensional, tapi akan bertahan lama, kira-kira nasibnya gimana, sahamnya gimana. Saya pilih Walmart, saya minta Walmart, Nestle, P&G, Unilever di Amerika, L'Oreal, Unilever di Belanda kalau nggak salah. Coca-Cola, Pepsi, Costco, Carl Heinz, Danone, dan lain-lain. Kinerja setahun terakhir, 52 minggu terakhir, kinerjanya bagus-bagus. Walmart naik 15, L'Oreal naik 59, ini Calf naik 42, jadi kinerjanya bagus-bagus. Beda banget sama Unilever yang setahun terakhir itu turun 22%. Artinya apa? Jadi trennya sebenarnya masih ada. Ini bukan tren global di mana seluruh fund manager, seluruh big player ngebuang saham-saham fundamental bagus, semua fokus ke busuk.
Nggak seperti itu ternyata kalau kita lihat. Bahkan perusahaan Unilever yang bisnisnya sama di luar negeri, kinerjanya masih bagus. Di US masih 16, di Eropa masih 18%. 52 hari itu 52 minggu terakhir. PBV-nya memang PBV di luar negeri umumnya masih lebih rendah di ini dibanding PBV di Indonesia. PER-nya memang lebih ini karena memang valuasi di Indonesia memang biasa lebih tinggi. Itu udah terjadi puluhan tahun. Anda nggak bisa asal ngecap aja Unilever masih mahal PBV-nya. Terus tahun lalu PBV-nya berapa? 2 tahun lalu PBV-nya berapa? Kayak gitu. Jadi cuman at least 52 minggu terakhir mereka naik. Jadi tren kita nggak bisa menganalisa pergerakan bandar di sini, tapi 52 minggu terakhir kinerjanya naik. Seperti itu. Terus apa penyebab Unilever turun? Tadi saya jelaskan bahwa penyebab Unilever turun sangat sederhana. Penyebabnya karena asingnya jualan. Karena asingnya jualan, maka Unilever turun. Simpel itu kan? Nah, asingnya terus jualan gitu. Dari tahun lalu gitu, dari dari September terus jualan, dari harganya masih 9.000 terus jualan, asing jualan berarti lokalnya beli. Anda bilang karena valuasinya kemahalan, terserah, pokoknya asingnya jualan, lokalnya beli. Lokal beli, dan terus jualan sampai akhir tahun lalu. Oh ini sampai Januari lah. Titik terendah penjualan asing itu bulan Januari. Analisa foreign flow-nya, nanti kita bisa lihat sedikit bandarmologinya karena ini bandar asing cukup gampang saya menjelaskan pergerakan bandarnya. Tapi setelah itu pelan-pelan sideways, bulan Februari, bulan April pelan-pelan bagus, tapi harga sahamnya masih naik, masih turun. Ini pertanyaan lain. Katanya bandarnya asing, kok harga sahamnya masih turun? Asingnya beli sih ya, cenderung sideways dari sini ke sini ya. Paling anggaplah kalau kita lihat 50 hari terakhir aja. 50 hari terakhir asing beli cuma 114 miliar. Jadi ya nothing lah gitu, nothing 114 miliar. Ini contoh hari ini aja asing pembelian terbesar ini 52 miliar. Jadi cuma pembelian 2 hari. Dalam 2-3 bulan asing beli 114 miliar. Terus kenapa masih turun? Tapi kenapa masih turun? Kalau kayak gini kita bisa analisa lebih mendalam. Ini kepemilikan asing. Kepemilikan lokal. Ini dari data KSEI bulanan. Kita lihat dari Oktober 2020, kepemilikan retail di Unilever itu 4,5%. Retail, lokal, individual itu 4,5%. Kepemilikannya terus dia naik. Kepemilikannya terus dia terus naik. Sampai di bulan April kemarin, ini sistem foreign flow yang biasa kami pakai, di bulan April kemarin kepemilikan retail itu 11%. Menarik, ini retail naik dari 4,5 ke 11. Berarti 6% ya, 6,5% kepemilikan retail dari awal IPO Unilever. Itu sampai tanggal 27 Oktober 2020 itu cuma 4,5. Sejak Oktober kita tahu dia dipromosikan di mana-mana, segala macam, harga sahamnya naik sampai 11%. Jadi peningkatan dari Oktober sampai April kemarin lebih banyak dari sejak IPO. Karena ini saham elit kan Unilever ini. Kayak gitu. Lucunya, yang menarik lagi adalah kenapa Unilever begitu banyak dipromot. Bahkan salah satu edukator saham tradisional mempromot banget Unilever. Yang followernya banyak banget, dipromot banget Unilever. Kenapa? Karena selama ini yang saya pikir Unilever itu mainannya bandar asing. Bandar asing, saya belum tahu ada bandar asing sampai kerjasama sama influencer lokal untuk ngejual saham yang mau dia jual supaya dibeli retail lokal. Biasanya bandar lokal yang pengen jualan. Bandar lokal yang pengen jualan kayak gitu.
Cuman bandar lokal yang pakai jasa-jasa edukator, influencer lokal itu biasa bandar lokal, bukan bandar asing. Sementara Unilever sama bandar asing. Itu pertanyaan pertama. Tapi pertanyaan itu sedikit terjawab kalau kita lihat ini grafik yang putih ini. Yang putih ini adalah kepemilikan domestik total. Dari ini tertingginya, ini akhir tahun lalu kepemilikan investor lokal total itu termasuk individual itu 49%. Berarti asing punya 51-nya. Asing punya 51%, domestiknya punya 49%. Kayak gitu. Di dalam domestik itu ada kepemilikan lokal ternyata dari waktu ke waktu turun. April lalu tinggal 48,6%. Jadi kayak gini, kepemilikan lokalnya turun 1%, cuma 1%, nggak banyak. Berarti kepemilikan asingnya naik dong. Dari puncaknya kayak gini naik, dari puncaknya kepemilikan asingnya naik. Total lokal itu 48% dari 49, berarti kepemilikan asingnya naik, asing mulai beli. Kayak gitu. Sebelumnya kita lihat ini kepemilikan asing terus berkurang karena terus naik kan. Di sini terus naik, ini sampai puncak terus turun. Itu pertama. Jadi kepemilikan asingnya naik, kepemilikan lokalnya turun, tapi di sisi lain kepemilikan retail naik luar biasa. Kepemilikan retail dari sini ke sini naik 6,5%. Dari sini ke sini. Kepemilikan lokal malah turun. Artinya apa? Berarti yang jualan pemain besar lokal tahun ini. Itu yang membuat pemain besar lokal jualan ke investor retail lokal. Karena kepemilikan asingnya, kalau ini kita pakai data ini ya, data langsung dari Kesei, Unilever MF, data langsung dari Kesei, kepemilikan asingnya terus turun, tapi di sini mulai naik nih. Dari Januari kan, dari awal Januari terendah, naik, dan naik. Kepemilikannya masih bergerak naik jadi 52%. Saham ini masih dikuasai asing. Kita balik lagi, terus yang jualan siapa ke retail? Karena asing nggak jualan ke retail ternyata. Asing nggak jualan ke retail, lokal nggak jualan. Jadi yang jualan ke retail adalah pemain besar lokal. Sementara asingnya cenderung diam. Di sini saya lihat kepemilikannya. Ini yang turun dalam itu Reksadana. Reksadana Oktober lalu, akhir Oktober itu 11%. Sekarang tinggal 8,6%, ini yang ungu. Asuransi akhir Oktober lalu 27%. Sekarang tinggal 24%. Berarti pemain lokal, pemain besar lokal yang jualan, dan asingnya diam-diam aja, sok hajar. Itu yang kita lihat sekarang kan. Asingnya kalau kita lihat kayak gini, kita lihat dari garis besar dibanding penjualan di sini kan, di sini asing jualan besar, asingnya cenderung diam-diam aja ketika harga Unilever turun. Ini kemungkinan ada kaitannya sama krisis bandar. Krisis bandar lokal kan, saya selalu bilang krisis bandar lokal, mereka pengen keluar dan harga sahamnya terus dibiarin. Asingnya ya gue beli deh dikit-dikit, retail yang nampung. Makanya juga itu di situ nyambung kenapa banyak banget yang menyarankan retail menggunakan uangnya buat beli Unilever, karena ada yang mau keluar. Karena ada yang mau keluar, disarankan masuk pemain besar lokal. Bandar asing sebagai pemain terbesar di sini milih nggak ngelawan, nggak apa-apa. Lalu banting silahkan. Mereka milih ngumpul, ngekip uangnya yang dia dapat dari sini kan, dari sini berapa triliun dia jual sampai sini. Di sini dia cuman kurang lebih beli 100 miliar. Kapanpun mereka mau bisa naikin bisa. Cuma kayaknya ngapain gue naikin ketika pemain besar lokal masih keluar. Lucunya lagi, beberapa waktu lalu ya udah keluar juga beritanya ada banyak unit link ditutup.
Unitlink, asuransi Unitlink, beritanya udah keluar kan? Karena kinerjanya. Dan setahu saya beberapa asuransi besar itu di portfolionya ada Unilever. Mungkin, saya nggak mau menuduh, ada hubungannya. Karena kepemilikan yang paling banyak berkurang adalah reksadana. Unitlink kan asuransi, yes asuransi, tapi yang beli asuransi itu pakai perusahaan fund manager mutual fund yang masuk kategori reksadana. Kayak gitu. Kalau kalau BPJS-TK itu perusahaan asuransi yang langsung trading, dia dana asuransi. Kalau dia beli reksadana, dia kinerjanya punya BPJS-TK tapi dikelola reksadana, masuk data reksadana. Dan yang paling banyak keluar adalah reksadana lokal. Ini grafik kepemilikan reksadana lokal yang turun tajam, bahkan dari Oktober turun dari 11 sampai tinggal 8. Dibuang dari retail reksadana lokal ke investor retail lokal, makanya kepemilikan retailnya terus naik yang orange. Ini dari Oktober dari 4,5 sampai 11. Jadi kalau menurut pandangan saya itulah masalah yang sedang dihadapi Unilever. Balik ke judul tadi, dia pertama dijual bandar asing dari Oktober tahun 2019 lalu, dihajar sampai awal tahun ini, terus ada krisis bandar, udah itu dijual sama bandar lokal. Asing, ya bukan bandar lokal sih, big player lokal sih tepatnya, cuma biar seru aja. Big player lokal jual, asing yang punya uang untuk membeli, karena asing kan udah punya duit banyak banget dari jualan Unilever. Segini kan, bayangin ini yang mereka keluar, asing milih diem-diem aja, ngumpulin sedikit di harga bawah, nggak terlalu mempedulikan harga sahamnya turun. Kenapa wong dia udah jualan banyak kan? Dia udah jualan banyak kayak gini. Kenapa harus ketika pemain besar lokal maksa pengen keluar, kenapa dia lawan? Ya udah jualin aja, bantai itu retail. Kayak pom-pom dia sambil ngumpulin sedikit. Kayak gitu. Balik ke pertanyaan utama. Terus ini layak nggak dibeli? Ketika Unilever harganya udah turun terus ke 5.500 sekarang, layak nggak dibeli? Seperti saya bilang, saya adalah orang yang ngikutin bandar dan Unilever kepemilikannya sampai April lalu aja ada 52%-nya asing. Berarti saya akan ikutin asing. Asing pelan-pelan beli. Anda bagus taunya sekarang. Saya pun baru tahu, fokus sekarang. Saya mulai memperhatikan nih pembelian asing. Jadi kalau metode saya cuma 2. Either ikutin bandarnya akumulasi, atau cari saham yang murah, yang bandarnya sudah berhenti distribusi. Ini masuk yang kedua. Sahamnya sudah turun tajam, Unilever, dan bandarnya berhenti distribusi. Yes, masih ada pemain besar lokal yang ngebantain retail. Itu realitanya. Saham kan nggak selamanya semua bandar harus sepakat kerjasama. Ini asing udah ngebantai, udah profit taking besar-besaran gitu kan. Asing udah profit taking besar-besaran sejak tahun lalu gitu. Udah profit taking jualan besar-besaran, sekarang giliran lokal yang jualan di harga bawah. Asingnya nggak mau nampung. Kayak gitu, tapi realitanya pelan-pelan asingnya ngumpulin. Atau at least udah berhenti jualan besar-besaran. Jadi, apakah saya optimis 5 tahun ke depan saham ini naik? Yes, saya cukup optimis. Kalau cuma dibandingin sama deposito atau reksadana pendapatan tetap, saya cukup yakin Unilever adalah saham yang menarik untuk dibeli dengan pertimbangan tadi. Apakah hari ini adalah waktu yang paling tepat untuk beli atau minggu lalu, saya nggak tahu. Saya pun rencananya beli saham ini nyicil, paling sekarang ini 10% dulu. Memanfaatkan harga murah aja dan bandarnya distribusi. Nanti kalau tiba-tiba asing jualan lagi, ngebantai besar-besaran lagi gitu, somehow dia bantai atau pemain lokalnya masih terus harus nyairin dananya, reksadananya terus keluar bulan Mei,
Juni nanti, ya saya biarin aja nyangkut 10% karena dari alokasi dana yang saya punya, si 100% tadi, anggaplah 100 juta, baru pakai 10 juta. Saya nunggu lagi kondisi pelan-pelan, nunggu kondisi karena saya percaya, seperti dibilang tadi, saham-saham konsumer sejenis di luar negeri aja masih cukup oke. Harganya masih cukup naik dan dia awalnya dijual asing, tentunya saya nggak akan beli, terus dia dijual lokal. Tapi bandarnya nggak mau beli. Kalau bandarnya lokal jualan, bandar asingnya beli, harga sahamnya naik. Cuma bandar lokalnya atau big player lokalnya jual, asingnya biarin aja. Mungkin ini ada hubungannya sama krisis bandar atau pencairan unit link dan lain-lain. Kita cuma menduga-duga aja di sini. Cuman menurut saya dengan kepemilikan yang begitu besar, kepemilikan retail yang juga sudah frustasi, yang 10 tadi berapa 10%, 11% kepemilikan retail, saham ini masih punya banyak kepentingan. Ini bukan saham dengan kepemilikan retail 50%, 60% yang berpotensi delisting atau digocapkan. Saya nggak percaya Unilever terjadi. Karena sebanyak-banyaknya kepemilikan retail di sini cuma 11%. Asing masih punya 52%, jadi asing punya kepentingan di situ. Dan pemain-pemain lokal yang nggak keluar pun nantinya pengen naikin lagi. Cuman sekarang biarin yang keluar, yang menderita-menderita itu keluar dulu aja. Yang pengen keluar dulu aja, bantai dulu retail. Dan sekarang dengan image yang begitu buruk, dengan fundamental weak stock dan kepercayaan yang begitu kecilnya terhadap analisa fundamental, menurut saya semakin kesini retail akan semakin sedikit yang mau beli. Dan kalau sedikit yang mau beli, bandar lokal pun akan susah jualan. Mudah-mudahan yang bandar yang saham yang harus dicairkan udah nggak habis, jadi kedepannya bisa dikerek lagi. Tapi saya pribadi saya akan nunggu dikerek, nunggu dengan santai karena ini buat panjang. Kita perhatikan pelan-pelan. Kalau pelan-pelan asingnya mulai masuk lagi kayak gini, ya saya mulai masuk, tambah 10% kayak gitu. Kalau asingnya jual, saya diam dulu aja. Nggak mikir cut loss so far, karena saya baru akan mikir cut loss kalau udah 100% nanti. Kalau masih 10%, strategi saya masih average down atau average up. Ini masih eranya membeli, saya cerita di podcast lalu. Ini masih musimnya menabur sekarang. Belum musimnya menuai atau bakar lahan gitu. Bakar lahan artinya cut loss kayak gitu, belum. Ini masih era menabur. Terus turun, puji Tuhan, kayak gitu. Mudah-mudahan asingnya nggak jualan dan terus turun, itu lebih bagus lagi. Kurang lebih seperti itu saran saya buat Unilever. Mudah-mudahan membantu rekan-rekan dari sudut pandang. Kalau Anda lihat dari sudut pandang bandarmologi pun saya rasa ada tanggung. Sebenarnya mirip-mirip aja. Anda lihat pembeli-pembelinya di beberapa bulan ini mulai penjualnya masih broker institusi. Ya, ada broker asing tapi dipakai investor lokal kalau Anda analisa broker summary-nya. Dan lokal-lokal, retail-retail masih membeli. Tapi asingnya sudah jual sangat sedikit kalau Anda lihat di broker summary dari bulan Mei ke bulan ini gitu. Saya tunjukkan, udah ditutup. Kalau dari bulan dari bulan Februari ke bulan April kemarin, investor asingnya udah nggak jualan banyak. Dia beli sedikit lebih banyak, nggak jualan banyak. Yang jual ada broker asing yang dipakai investor lokal. Jadi dari situ pun tercermin bahwa yang jualan sekarang ada big player lokal, yang kalau dari data KSE kelihatan adalah pemain reksadana. Mungkin ada hubungannya sama banyaknya unit link ditutup. Karena ya Unilever itu ya selalu kan biasanya reksadana asuransi besar pakai manajer investasi yang beli di blue chip doang, dan blue chip lah yang sekarang jadi korban karena banyak yang nutup mencairkan unit linknya jadi cash. Mungkin seperti itu, semoga berguna buat teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan, ada kritik, ada ide lain, silahkan masukkan di kolom komentar di bawah. Mungkin saya akan bahas di podcast selanjutnya yang mungkin akan saya buat sebelum libur lebaran. Thank you, sehat selalu, sampai jumpa dalam kesempatan.